warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Sudah istirahat nih? Waktu sudah menunjukkan pukul 13.03. Langsung saja di sesi kedua ini, kita masih di materi penyusunan dokumen bab 4. Materi ini akan disampaikan oleh Dr. Eko Haryawan MKes. Acara akan berlangsung selama 60 menit pemaparan materi dan 30 menit sesi diskusi. Sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk membacakan CV Dr. Eko. Silakan Mbak Ina ya. Untuk CV Dr. Eko, sembari saya bacakan, beliau tinggal di Kampung Semawis, Kelurahan Kedung Mundu, Kecamatan Tembalang, Semarang. Beliau lahir di Jepara 2 Maret 1963, sudah menikah dan sekarang bekerja sebagai koordinator distrik AIHSP di Magelang. Beliau menempuh pendidikan di FK Undip Semarang. Untuk riwayat pekerjaan beliau merupakan pada Januari 2023, sampai sekarang beliau menjabat sebagai koordinator distrik AIHSP. Lalu di bulan Juli 2022 sampai Agustus 2022, beliau merupakan technical officer di Yayasan KNCV Indonesia. Lalu di tahun 2019, beliau merupakan technical officer di Semarang City KNCV Tuberculosis Foundation Indonesia. Lalu di tahun 2017 sampai sekarang, beliau merupakan surveyor akreditasi FKTP. Lalu di tahun 2015 sampai 2017, beliau merupakan koordinator peningkatan kualitas program emas maternal dan neonatal. Lalu di tahun 2008 sampai 2015, beliau merupakan drug treatment advisor dari Lembaga Pelopor Perubahan di Semarang. Lalu tahun 2005 sampai 2007, beliau merupakan manajer dari program Yayasan Wahana Bakti Sejahtera. Untuk organisasi yang beliau ikuti, beliau merupakan anggota dari Himpunan Obat Adiksi Indonesia. Lalu beliau merupakan anggota dari Himpunan Dokter Umum Indonesia. Untuk computer skill yang beliau kuasai, beliau merupakan di Microsoft Office, Word, Excel, dan PowerPoint. Sekali untuk CV Dr. Eko ini. Oke, jadi Bapak Ibu silakan. Balik di ini lagi Mbak, Bapak Ibu bisa menyerap ilmu yang akan disampaikan. Pakai nomor pendaftaran tuh 008. Biasanya langsung di ACC sih. Oh, gitu. Mohon maaf, sepertinya ada yang bocor. Baik. Bapak Ibu silakan bisa menyerap ilmu yang akan disampaikan oleh Dr. Eko pada siang hari ini. Baik, untuk materi penyusunan dokumen bab 4 hari ini kepada Dr. Eko Haryawan MKes, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo silahkan Dr. Eko. Terima kasih Mbak Eka. Jadi tadi dibacakan cukup panjang sekali. Untung enggak sejak saya lulus kuliah ya. Jadi jadi sempat juga saya jadi PNS ya. Jadi terus itu tadi yang memang hanya di luar PNS. Terima kasih. Oh ya, juga mohon maaf, saya baru S1 Dr. Eko saja ya, Dr. Eko Haryawan, tidak ada MKes-nya. Mohon maaf sekali Dr. Eko. Tidak apa-apa ya, saya juga untuk koreksi saja sedikit. Terus ya memang ini saya ditugaskan untuk memberikan materi atau ya sedikit share ilmu mungkin ya, seperti tadi tentang penyusunan dokumen di bab 4. Ya, jadi memang tadi mungkin juga sudah dijelaskan Pak Tri, beliau juga teman sesama surveyor FKTP juga. Beliau tadi juga mungkin sudah menyebut bahwa bab 4 memang lebih ke tugasnya teman-teman surveyor UKM ya. Cuma karena
ada ketidakseimbangan jumlah EP, jadi kemudian di beberapa bab itu, bab 1 ada yang diserahkan atau untuk dinilai oleh UKP, dan bab 4 juga ada salah oleh UKP ya. Jadi saya mungkin kalau yang dulu namanya UKP, sekarang UKPP. Sekarang di bab 4 memang ada beberapa yang diserahkan atau untuk dinilai oleh surveyor UKP ya. Jadi hanya di tata laksana penurunan jumlah kematian ya, bukan angka ya, jumlah kematian. Jadi ibu dan bayi baru lahir itu hanya di elemen penilaian D, kemudian di tata laksana TB itu di elemen E, dan tata laksana PTM di elemen penilaian E juga. Jadi saya hanya sedikit sekali di sini, dan saya pikir tadi juga beberapa sudah disinggung oleh Pak Tri ya, tapi karena ya saya sudah kadung diserahin tugas untuk mengisi, ya mungkin izinkan saya sedikit memberikan atau mengisi, kemudian mungkin kita boleh bertanya jawab waktu yang lebih banyak ya, mungkin demikian. Untuk selanjutnya izinkan saya mulai share screen ya, Mbak Eka dan teman-teman sekalian. Untuk sebelum share screen, izinkan saya juga nutup video saya karena biasanya agak ada gangguan internet sering. Mudah-mudahan sudah kelihatan ya. Ya ini mungkin juga mungkin sama tadi dengan yang disampaikan Pak Tri ya, beberapa menit. Jadi ini ya bab 4 di program prioritas nasional. Ya, ini juga tadi sudah disampaikan Pak Tri. Kita ada di bab 4 itu ada 5 standar, 5 kriteria, dan 37 elemen penilaian. Ya, ini juga sama ya. Berarti program prioritas nasional, yang 41 adalah pencegahan penurunan stunting, penurunan jumlah kematian ibu dan jumlah kematian bayi. Enggak usah saya ulangi ya, mungkin ya, biar ya saya langsung saja ke bagian UKP, yaitu penurunan jumlah kematian ibu dan kematian bayi. Kriteria 421, Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan masa sudah melahirkan, dan pelayanan kesehatan bayi baru lahir. Ya, jadi mungkin istilahnya dulu KIA ya kalau di program di Puskesmas ya. Jadi kesehatan ibu dan anak. Nah, kemudian di elemen penilaiannya ini ya yang menjadi tugas surveyor atau UKPP ya ini adalah ini bukan 4 tapi D ya, kalau di Puskesmas itu huruf ya. Dilakukan pelayanan kesehatan pada masa hamil, masa persalinan, masa sudah melahirkan atau ya istilah masa nifas ya, sesuai dengan prosedur. Kemudian juga ada ditetapkan kewajiban penggunaan partograf pada pertolongan persalinan. Kemudian juga ada upaya stabilisasi prarujukan pada kasus komplikasi. Kemudian pelayanan Puskesmas Ponet ya. Ya tentunya untuk tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Tri, tidak semua puskesmas itu mampu Ponet ya, tapi dalam Permenkes yang mengatur tentang puskesmas, puskesmas diwajibkan adalah mampu persalinan ya. Jadi sebetulnya semua puskesmas tidak kecuali itu sudah diharapkan adalah puskesmas mampu bersalin ya. Jadi ya itu tentu sesuai dengan kebijakan, pedoman, panduan ya atau yang berlaku ya. Ya di sini yang
minta adalah adanya regulasi, dokumen, dan wawancara. Nah, ini saya minjem wayangnya Pak Tri tadi ya mungkin sebetulnya. Jadi untuk elemen penilaian 421D ini ya, yang tadi dalam regulasinya tentu juga ada SK Puskesmas Ponet, ya ini jika memang sudah ditetapkan sebagai Puskesmas Ponet ya, karena memang konsepnya dulu juga tidak semua puskesmas itu puskesmas Ponet ya, jadi ada satu puskesmas Ponet di sekitar di sekeliling wilayah di daerah itu ya, atau di kabupaten itu, sehingga karena ini Ponet ini kan singkatan dari pelayanan obstetri dan neonatal emergensi dasar ya, jadi khusus untuk emergensi dan dasar. Kalau yang kemudian di tingkat rujukan ya Ponek ya. Jadi di rumah sakit itu biasanya Ponek. Nah, jadi ada SK Puskesmas, ada SOP pelayanan ANC, ada SOP pelayanan persalinan, ada SOP pelayanan sudah melahirkan, SOP ya tentu sebetulnya bukan ini saja ya, ini paling tidak minimal ya, SOP pelayanan bayi lahir, kemudian juga penggunaan atau pengisian kartograf, kemudian SOP stabilisasi prarujukan. Ya, jadi ini yang minimal harus ada untuk dalam kita menilai EP ini. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita perhatikan ya SK, SOP terutama ini tentu sudah sangat dikuasai oleh teman-teman puskesmas ya, apalagi teman-teman yang memang bekerja di pelayanan KIA-KB ya. Jadi saya tidak menyampaikan bagaimana cara menyusun SOP, karena tadi juga saya lihat Pak Tri atau mungkin juga dulu kemarin-kemarin mungkin sudah disampaikan ya, ada SOP bagaimana membuat suatu SOP itu. Nah, ya ini maaf juga ini bukan regulasi ya, jadi saya ya ini adalah dokumen sebetulnya ya, ini bukti pelaksanaan ya, bagaimana pelaksanaan pemberian pelayanan ANC, pelayanan persalinan, pelayanan sudah melahirkan, ada pelayanan bayi baru lahir ya, bagaimana kartografnya ya. Jadi ini adalah dokumen-dokumen yang memang sudah di dalam program KIA ya, kesehatan ibu dan anak ya. Jadi saya yakin ini sudah standar semua ya, bagaimana misalnya sampai kohort ya, kohort ibu hamilnya gitu-gitu, buku bagaimana isiannya ya, tentu saya yakin teman-teman di puskesmas sudah mahir lah, karena itu memang pekerjaan sehari-hari ya. Jadi ya sekali lagi enaknya surveyor UKP itu memang melihat apa yang memang menjadi core bisnis ya kalau istilahnya ya. Jadi sudah biasanya pasti sudah diketahui oleh teman-teman dari puskesmas semua ya. Ya, jadi ini juga pelayanan ANC, pelayanan ya. Jadi semua ini akan menjadi bukti pelaksanaan. Saya tidak capture dokumen-dokumen itu karena saya yakin ya ini semua di puskesmas sudah ada ya. Jadi beda kemudian kalau tadi dari Pak
Tri misalnya bagaimana RUK-nya, RPK-nya ya, kadang-kadang itu yang masih menjadi hal baru bagi teman-teman puskesmas, tapi kalau di pelayanan UKP ini saya yakin sudah sejak dulu ada. Ya ini kemudian juga wawancaranya, ya ini kepada tentunya ya dokter bidan atau perawat, ya. Sebetulnya tidak harus tim ponet ya, kalau di puskesmas non ponet ya tetap bisa atau harus ada pelayanan mampu bersalin ya. Ya ini juga apa yang ditanyakan tentu pelayanan kesehatan pada masa hamil, masa persalinan ya, masa sudah melahirkan sampai ya bayi baru lahir ya. Kemudian ya adanya kewajiban menggunakan partograf ya pada saat persalinan. Kemudian kalau ada rujukan ya harus distabilisasi dulu misalnya. Ya ini sekali lagi ini adalah hal-hal yang ditanyakan seputar program KIA-KP ya. Yang jadi mungkin masalah teman-teman mungkin ini skopnya sebetulnya luas ya, itu satu program sendiri tapi nilainya dimasukkan dalam satu EP dan itu pun juga bagian dari EP beberapa penilaian ya, ada regulasinya, ada dokumentasinya, ada wawancaranya. Jadi satu program KIA kemudian dinilai dalam satu EP. Tentunya ini maksud saya program adalah program pelayanannya ya, karena tadi tugas yang masuk EP di UKM ya, maaf kalau sekarang TKSD UKM ya, mungkin supaya menggampangkan saya bilang UKM saja. Jadi ini memang sebagian dari EP-EP yang ada di 421 ya. Ya, maaf. Ya, ini beberapa pokok pikiran ya. Jadi mungkin tadi ini sudah yang kita masuk ke tuberkulosis ya, 441 ini langsung pokok pikiran. Maaf mungkin slide-nya hilang, mungkin tadi saya sempat ngedit sebentar karena mengganti tadi ya. Ya, tapi tadi saya yakin juga sudah disampaikan oleh Pak Tri ya, kita lanjut saja. Nah, untuk elemen penilaiannya yang menjadi tugas dari surveyor UKPP adalah di bagian E ya, dilakukan tata laksana kasus tuberkulosis mulai dari diagnosis, pengobatan, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut sesuai dengan kebijakan, pedoman, panduan, dan prosedur yang ditetapkan. Ya, jadi ya kebijakan ini dalam arti ada SK ya, ada pedoman, ada panduan, kemudian juga ada SOP. Ya. Jadi mulai sejak awal bagaimana penemuan penyakit, ya, kemudian diagnosis, kemudian bagaimana pengobatannya, bagaimana pemantauannya, evaluasinya, ya. Kemudian di tuberkulosis ini juga ada tata kelola tuberkulosis sensitif obat, kemudian juga bagaimana tuberkulosis resisten obat, ya. Semua program yang ada di TB sejak dalam tata laksananya ya, dalam UKP-nya ya. Nah, mohon maaf ini ya, tadi ini dilakukan tata laksana ini tadi ya, kita lanjut saja. Ini
Ini tadi juga baru ngedit. Nah, ya ini tadi regulasinya tentu juga bagaimana kita SOP tata laksana kasus tuberkulosis itu ya. Jadi, nah ya untuk tata laksana ini tadi juga mulai dari diagnosis tentunya, terus kemudian juga pengobatannya, ya bagaimana menggunakan lini 1 itu bagaimana kalau kemudian lini 1 tidak bisa ya penggunaan lini 2 ya, gitu ya. Ya kemudian pemantauan dan evaluasi ya kita selama karena ini adalah tuberkulosis adalah penyakit kronis ya tentu kita butuh melakukan pemantauan ya. Sebetulnya pemantauan itu juga bisa kita lihat dari atau kita lakukan dari kita membaca atau menelaah, mereview dari laporan atau di format SITB-nya ya. Jadi oh yang ini apakah mangkir, apakah sudah sembuh ya ataukah gagal ya itu kan jenis-jenis dari penularan tuberkulosis ya yang perlu selalu dipantau ya. Bahkan kalau teman-teman atau kreatif ya siapa yang misalnya tidak datang pengobatan ya kemudian dihubungi ya. Zaman sekarang mungkin sudah ada WA, ya tentunya dihubungi, kenapa tidak datang mengambil obat misalnya. Ya, jadi ini regulasinya demikian. Nah, ya ini dokumentasi ya sebetulnya ya. Jadi maaf ini tadi editannya salah. Ya, jadi selain adanya regulasi, tadi juga ada dokumentasi, kita melakukan telaah pasien TB. Ya, pasien TB itu punya kekhususan karena ada formulir-formulir tersendiri ya. Jadi mungkin teman-teman pemegang program TB pasti paham ya apa itu T03, T05, T06 ya, T08 misalnya. Ya, itu jenis-jenis formulirnya. Formulirnya cukup banyak sekali ya. Bahkan mungkin saya yakin kadang-kadang dokter atau kapuskesmasnya kalah hafal daripada teman-teman pemegang program TB ya dibandingkan kalau soal kelengkapan atau rekam medisnya itu sendiri. Ya, jadi perlu dilakukan telaah rekam medis. Ya, tentu biasanya kita juga minta misal 5 rekam medis ya, kemudian kita lihat kelengkapan pengisiannya. Ya itu. Ya ini juga observasi ya ini sebetulnya ya. Ya ini juga kita tentu juga mengamati ya bagaimana tata laksana pasien TB ya. Misalnya ya sejak awal misalnya bagaimana membuat slide-nya ya mikroskopis ya, bagaimana mewarnainya. Zaman dulu programmer yang mewarnai ya, saya tidak tahu sekarang apakah sudah diserahkan langsung ke laboratorium atau masih pemegang programnya ya. Ya kemudian ya bagaimana pengobatannya itu tadi ya, pengumpulan dahaknya misalnya gitu ya. Jadi ini semua tata laksana dari hulu dari sampai menemukan pasien sampai kemudian
diobati, ya, kemudian ditindaklanjuti, ya, sampai syukur sampai sembuh, ya, atau kemudian ya gagal. Nah, kemudian wawancaranya untuk kepada PJ UKP atau ya dokternya, ya, bagaimana pelaksanaan tata laksana di puskesmas ini. Ini lanjut. Ya. Nih. Kemudian pengendalian penyakit tidak menular dan faktor risikonya, ya. Ya, ini kriteria 451, program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular setelah faktor risikonya direncanakan, dilaksanakan, dipantau, dan ditindaklanjuti, ya. Nah, tadi mungkin juga Bapak Ibu sudah melihat hasil apa istilahnya ringkasan dari bab 4, ya. Semua nanti yang terakhir tentu ada bagaimana perencanaan, dipantau, ditindaklanjuti, itu ya semua mirip semua pertanyaannya, ya. Jadi nah, ini tadi juga pokok-pokok pikiran. Maaf kok. Ya, jadi pokok-pokok pikiran tadi dari PTM, ya. Tadi saya lihat juga sudah disampaikan oleh Pak Tri, ya, ke nanti. Nah, kemudian yang menjadi bagian atau tugas dari surveyor UKPP, yaitu adalah dilakukan tata laksana penyakit tidak menular secara terpadu, mulai dari diagnosis, pengobatan, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut sesuai dengan panduan praktek klinis dan algoritma pelayanan PTM oleh tenaga kesehatan yang berkompeten. Ya, ini yang diminta ada dokumennya, observasi, dan dilakukan wawancara, ya. Ya, ini mungkin beberapa yang bisa saya sampaikan, ya, bahwa PTM ini sudah ada PMK-nya nomor 71 tahun 2015. Oh iya, Jen, Pak Tri itu, Jen, termasuk saya juga itu juga kebetulan sebagai narasumber pelatihan pandu PTM di Jawa Tengah, ya. Jadi saya lihat Pak Tri sibuk sekali mengisi di pelatihan pandu, ya, pandu PTM. Ya. Biasanya kalau secara daring saya masih bisa ikut, tapi ketika sekarang sudah mulai secara luring, saya ya mengundurkan diri dulu, ya, tidak dulu, karena saya juga seperti tadi disampaikan, saya ada pekerjaan yang pokok, ya. Jadi waktu kemarin waktu pelatihannya dilakukan secara daring, mungkin saya bisa ikut membantu. Tapi karena ini sekarang mulai luring, ya mungkin biar Pak Tri saja yang melakukan. Ya, ini sedikit intermezzo, ya. Nah, ini juga penanganan. Nah, ini nggak usah, ya. Ya, ini beberapa catatan dokumentasi di PTM yang menurut saya mungkin juga teman-teman di puskesmas atau petugas PTM, pemegang program PTM di puskesmas, saya yakin juga sudah tahu, ya.
Ya, kita langsung aja. Ya, ini beberapa ya. Ya, ini beberapa dokumen-dokumen. Nah, ini tadi sedikit karena tadi sebetulnya juga tidak mau saya sampaikan, tapi karena tadi ada yang menanyakan atau algoritma tadi ya. Ya, mungkin ini sedikit tentang algoritma. Ya, algoritma pelayanan terpadu PTM ya, yang dinilai atau yang diambil pengunjung puskesmas dengan usia lebih dari 15 tahun atau rujukan dari Posbindu PTM atau Posyandu Lansia. Kemudian juga intervensi lanjut dari PISPK atau juga pasien dari rujuk balik rumah sakit ya yang melakukan kontrol rutin PTM ya, non disabilitas. Kemudian juga pasien komplikasi PTM dengan gangguan fungsional atau disabilitas. Ya, karena PTM ini banyak sebetulnya dari segi penyakit juga banyak ya, ada DM, jantung, ya gangguan. Maaf itu mungkin kalau ada suara di belakang, cucu saya baru datang dari Jakarta ini. Ya mohon maaf. Ya jadi yang termasuk menjadi sasaran dari program PTM ya ini adalah ini. Kemudian ya bagaimana kemudian anamnesanya ya, bagaimana pola makannya terhadap gula, garam dan lemak ya. Ini tentu faktor-faktor risiko tadi, apakah bagaimana mengkonsumsi buah dan sayur, apakah merokok ya, bagaimana aktivitas fisiknya, kemudian bagaimana berat badannya ya. Kemudian juga perempuan usia 30-5 tahun ya, yang sudah menikah atau pernah berhubungan seksual ya, karena di PTM juga ada kanker payudara ya dan CA serviks ya, ada pemeriksaan IVA, ada pemeriksaan sadanis ya. Tapi ya sekali lagi karena saya berpikir ini hanya penyusunan dokumen, mungkin kita tidak terlalu detailnya. Ya, ini adalah ya yang prioritas, mungkin tidak kita baca semua, tapi nanti PPT-nya nanti mungkin juga saya rapikan dulu, baru nanti saya share ke teman-teman. Ya, bila kemudian ya ada perokok, ditambahkan konseling UBM ya, upaya berhenti merokok ya. Kemudian kalau usianya lebih dari 40 tahun ya kita periksa kemungkinan PPOK-nya ya, penyakit paru obstruksi kronik ya, dengan menggunakan kuesioner PUMA ya. Bila hasilnya lebih dari 7, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan spirometri ya, karena spirometri dari kemarin hasil curah pendapat dengan teman-teman ini banyak puskesmas yang belum punya spirometri ya, jadi tentu butuh dirujuk ke rumah sakit tentunya ya. Jadi itu tadi fungsi rujukan ke FKRTL ya. Ya, perempuan dan ini ada seperti tadi sampaikan perlu diperiksa sadanis, kemudian juga ya kalau di puskesmas bisa diinspekulo serviknya ya. Nah, ini kemudian juga ada prediksi resikonya, ya, ini hipertensi atau DM-nya ya.
Ya ini faktor risiko bersama ya istilahnya ya. Jadi ada beberapa yang biar tadi ya, faktor risiko bersama yang kemudian disingkat menjadi cerdik ya. Mungkin kalau teman-teman program PTM tahu cerdik ya. Ya ini carta prediksinya ya. Ada yang dengan hasil lab atau ada tanpa hasil laboratoriumnya. Ya. Ya, ini mungkin sebagai penutup ya ini ya kita pemahaman tentang standar ini ya kita tidak boleh hanya satu pokoknya hanya baca elemen penilaian ya, tapi kita tetap juga harus ya membaca standarnya, pokok pikirannya, instrumen, kemudian juga keterkaitannya dengan yang lain, kemudian juga adanya acuannya. Ya biasanya kalau Pak Cahyono menyampaikan disingkat menjadi SEPIKA ya. Ya, ini secara umum program prioritas. Ya, mungkin ya saya yakin memang tidak cukup banyak, tidak banyak yang bisa saya sampaikan tentang yang UKP di bab 4 ya. Mungkin nanti menurut saya kita akan lebih banyak berdiskusi saja. Monggo izin saya stop share dulu. Oke, monggo Mbak Eka, waktu saya kembalikan. Bagaimana selanjutnya? Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih sekali kepada Dr. Eko Haryawan atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Selanjutnya akan kami buka untuk sesi diskusi. Silakan Bapak Ibu bisa raise hand atau menuliskan di chat room. Ini di chat room sudah ada beberapa pertanyaan, tapi kami beri kesempatan terlebih dahulu untuk Bapak Ibu yang raise hand. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang perlu ditanyakan, Bapak Ibu bisa raise hand terlebih dahulu. Dr. Eko, atau izin saya bacakan untuk yang di chat room terlebih dahulu, Dok? Ya, mungkin saya juga bisa membaca, saya baca langsung aja ya mungkin ya. Oh, iya, Bapak silakan, Dok. Puskesmas, ya sudah dibantu. Nggih, matur nuwun Mbak Inaya. Puskesmas Cilacap Tengah. Untuk puskesmas mampu ponat atau puskesmas mampu menolong persalinan. Bagaimana dengan puskesmas yang belum menerapkan ini karena puskesmas sedang tahap pembangunan? Saya agak, kalau tahap pembangunan sepertinya belum diizinkan untuk ikut akreditasi mestinya ya, artinya tidak boleh maju ya. Jadi mungkin juga bisa dibantu nanti Pak Tri atau apa ya. Jadi setahu saya tentunya ya kalau sudah operasional ya tentu puskesmas itu sudah langsung seharusnya adalah bisa dengan tenaga lengkap, harus ada melakukan program atau mampu bersalin itu tadi ya. Jadi kalau setahu saya dalam tahap pembangunan ini tentunya atau malah puskesmas yang saya juga pengertian tahap pembangunan itu renovasi atau bangunan baru itu ya. Mungkin nanti kalau Pak Tri berkenan mungkin bisa membantu. Saya lanjutkan. Mohon izin bertanya, untuk tata laksana TV di UKP, apakah hanya cukup menyediakan SOP? Ya, mungkin. Ya, sebetulnya tidak hanya SOP ya tentunya, tapi ini
minimal ada ya tadi misalnya ada pedoman, panduan ya, itu tentu ada ya. Jadi ini memang perlu panduan tentang tata laksana TB. Ya ini sudah malah ditanyakan, saya belum membaca. Jadi tetap ya semua program itu tidak hanya SOP saja, tentu juga perlu ada panduannya ya, panduan atau pedoman ya, karena tata laksana TB itu dari ya seperti tadi disampaikan dari hulu ke hilir itu sangat luas ya. Jadi TB itu sangat luas, tidak cukup hanya dengan SOP tentunya. Memang harus SOP-nya itu ya tentu setelah menerjemahkan dari panduan atau pedoman itu. Mungkin panjenengan juga paham ya, tentu biasanya tentu ada panduan, kemudian ada SOP. Jadi mungkin ya terima kasih mungkin tadi atas masukannya, kalau tadi mungkin tertulisannya SOP. Lanjut, nomor 3, naik. Oh, ini mohon izin bertanya untuk imunisasi dari UKPP tidak mendapat tugas di imunisasi ya, jadi memang semua diserahkan ke surveyor UKM. Mbak Inaya boleh naik atau cuma ini aja pertanyaannya? Mohon izin Mbak Inaya. Atau hang. Ya monggo mungkin. Ini bisa monggo, saya bacakan, saya bantu bacakan. Dari Puskesmas Sidorejolor, mohon izin bertanya, untuk imunisasi dari UKPP ada bahasan tidak Pak terkait untuk pelayanan rutin imunisasi dan pelayanan vaksin COVID? Monggo Pak. Jadi tidak ada ya. Jadi karena memang sesuai dengan penugasan, jadi kita hanya dari UKP di bab 4 hanya 3, dan itu pun 1 EP saja ya. Jadi tata laksana penurunan jumlah kematian ibu ya 1 EP, kemudian tata laksana TB 1 EP dan tata laksana PTM. Itu aja ya. Jadi ya makanya lebih enak jadi UKP. Padahal honornya sama ya. Monggo dilanjut. Terima kasih Dr. Eko. Ini dari Puskesmas Taman Sari. Izin bertanya Dok, Puskesmas Taman Sari, Boyolali 1. Untuk resum telaah RM pasien TBC, apakah setiap pasien berkunjung RM perlu difotokopi buat arsip? Monggo Dok. Ya. Ya, terima kasih Mbak Inai. Puskesmas resum telaah rekam medis, apakah setiap pasien berkunjung perlu difotokopi buat arsip? Setahu saya sih file-filenya kan memang ada di puskesmas ya. Apakah sekarang sudah menggunakan, apalagi kalau misalnya perlu menggunakan ERM atau kemudian juga SITB ya, betulnya sudah tidak, kita sih tidak membutuhkan lagi ya, artinya di fotokopi, tapi misalnya kalau punya kebiasaan membaca dari harus dari hard copy ya monggo sih, tapi tidak, kalau pendapat saya itu tidak perlu. Perbedaan SOP pengadaan, ya walaupun ini mungkin bukan tugas saya ya, izin saya
menjawab ya. Tentu kita pengadaan, perbedaan dari SOP pengadaan dan penghitungan logistik ya. Perhitungan logistik itu tentu kita belajar menghitung perkiraan jumlah pasien baru TB misalnya ya. Kita kan ada insiden atau prevalen dari pasien TB ya. Jadi semua penyakit itu kita juga bisa menghitung perkiraannya ya, walaupun realistis mungkin kita jauh di pasien yang kita temukan mungkin jauh di bawah perhitungan ya. Jadi ketika kita menghitung ya tentu menghitung secara istilahnya epidemiologis ya, berapa jumlah pasien yang diperkirakan pada tahun sekarang atau tahun yang akan datang. Kemudian kalau pengadaan ya tentu lebih ke arah pengadaannya itu sendiri, bagaimana proses pengadaan yang mungkin demikian ya. Terus kemudian izin beredar untuk pasien prolanis apa dimasukkan ke pandu PTM. Ini mohon maaf saya juga sudah tadi cukup lama tidak di puskesmas, mungkin bisa dibantu oleh Pak Tri atau mungkin yang lain ya nanti ya. Monggo. Baik, Dok. Nggih. Ini ada lagi pertanyaan dari Puskesmas Bulus Pesantren 2. Untuk rekam medis pasien TB, apakah harus disendirikan? Untuk TB01, apakah tetap harus dibuat karena sekarang sudah ada SITB? Monggo, dokter. Ya, itu tadi lah, makanya tadi juga sudah disampaikan, sebetulnya kita sudah ada SITB ya, jadi sebetulnya kita harus mengacu di sini saja, cuma kadang-kadang teman-teman ya seperti tadi mungkin ingin mempunyai arsipnya atau kopinya secara hard copy. Itu sebetulnya kalau kita ya biasanya ya melihat dari SITB itu udah bisa mestinya ya. Kalau cuma memang ada beberapa teman yang membaca SITB itu juga butuh kemampuan dan keterampilan ya. Jadi memang kadang-kadang butuh waktu ya. Jadi sekali lagi ini memang tidak harus dibuat ya, tapi sekali lagi monggo ini lebih ke yang sekarang dipakai adalah untuk SITB-nya. Kemudian apakah harus disendirikan ya? Ya sekali lagi beberapa program atau rekam medis dari program TB ini setahu saya memang punya kekhususan tersendiri ya. Jadi ya itu tadi tentu bukan artinya disendirikan, tapi mereka memang sudah mempunyai formulir-formulir tertentu ya yang mungkin tidak sesuai atau tidak masuk dalam formulir rekam medis secara umum ya untuk pasien umum. Jadi mungkin pemahamannya begitu ya. Jadi sebetulnya kalau soal penyimpanan misalnya di foldernya atau di rekam medisnya ya monggo, apakah kalau dulu sih memang ada kebijakan rekam medis juga satu pintu ya, tapi apakah rekam medisnya itu kemudian apalagi dipegang oleh pemegang program atau kemudian di teman-teman di rekam medis, yaitu monggo. Jadi
Tapi setahu saya sih sejak adanya SIPB ini ya tentu sudah tercakup semua di dalam SITB ini. Tinggal memang SITB ini kan belum terintegrasi dengan rekam medis yang ada di puskesmas misalnya begitu. Mudah-mudahan cukup menjawab. Baik, terima kasih Dr. Eko. Jadi, monggo yang ada raise hand atau ya memang ya saya yakin ini memang program terutama kalau memang yang mengikuti di sini adalah pemegang programnya tentu sudah cukup paham ya, tapi karena mungkin tidak yang mengikuti bukan pemegang program mungkin juga kalau mau tanya mungkin bingung juga, mungkin monggo kalau perlu kita share. Baik, terima kasih Dr. Eko. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan kembali, bisa raise hand terlebih dahulu, atau bisa ditulis di chat room. Waktu masih tersisa 35 menit, Dok. Iya, waktunya cukup banyak ini. Atau mungkin Dr. Eko mau sharing-sharing arahan-arahan lain, Dok. Ya mungkin sedikit. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian nanti kalau misalnya melakukan atau sudah dilakukan akreditasi tidak usah cemas ya. Jadi yang kita cari atau kita tanyakan itu sudah ada kisi-kisinya ya. Jadi ya seperti tadi di EP itu tadi ya, teman. Dan juga sudah ada dibatasi juga misalnya dari RODWS-nya ya. Teman-teman sudah paham kan RODWS. Jadi ketika mungkin tadi ya, yang dibutuhkan hanya kemudian dokumentasi, ya, observasi dan wawancara, tidak ada regulasi, ya tentu kami juga lebih ke bukti dokumentasi misalnya. Kita tidak, walaupun secara kerja, artinya kerja puskesmas, tentu tetap harus ada SOP-nya ya. Tapi dalam hal untuk penilaian akreditasi, surveyornya itu tidak akan menyentuh yang di luar kisi-kisi itu. Jadi pasti ya artinya kita dibatasi ya. Jadi saya yakin jadi teman-teman puskesmas cukup dengan berpatokan ke kisi-kisi yang instrumen ya standar akreditasi itu. Jadi jangan terus bingung misalnya, programku banyak sekali misalnya. Ya memang hanya beberapa yang memang istilahnya boleh ditanyakan ya. Seperti tadi dibandingkan mungkin zaman sebelum COVID ya 9 bab itu tentu akan lebih banyak yang ditanyakan, dan memang ini memang tujuannya adalah lebih simplifikasi ya, artinya lebih menyederhanakan. Mungkin itu saja yang bisa yang saya sampaikan. Sebelum mungkin ada yang tanya lain. Kecepatan penurunan. Nah, ini sepertinya ada lagi Dok di room chat. Apapun Bu, mohon tanya Bu, Dok. Dari Ngelambu Dok, mau tanya. Monggo yang bertanya. Mohon izin, apabila di puskesmas kami kan belum terlatih dari logaritma pandu PTM. Nah, untuk dokumennya nanti apakah harus kita penuhi ya Dok? Mohon petunjuknya Dok. Terima kasih. Ya, puskesmas. Jadi puskesmas mana? Ngelambu Kabupaten Grobogan. Oh, Grobogan ya. Ya, jadi walaupun belum ada
dilatih, yang dilatih itu kan pelayanan terpadu PTM ya, tapi program PTM-nya sendiri sebetulnya kan sudah dimulai cukup jauh hari ya, jadi tentu kita juga akan mencoba menilai ya apa program-program yang dilakukan oleh Puskesmas, walaupun mungkin petugasnya dari segi sumber dayanya, dari segi pelatihannya belum mendapatkan pelatihan misalnya, itu nanti mungkin lebih di bagiannya Pak Tri ya, istilahnya di bagian UKM nanti ya, saya tidak paham tadi apa EP yang lain, tapi kurang lebih di situ. Oke, ya jadi SDM itu tentu ada kriteria-kriterianya sendiri bagaimana SDM-nya, tapi kita tetap dari segi program tentu akan menilai sesuai dengan elemennya, walaupun itu sudah dilatih ataupun belum. Mungkin demikian. Terima kasih Pak Dokter, terima kasih. Sami-sami. Mungkin izin menjawab ini ya. Izin bertanya, untuk percepatan penurunan stunting, AKB, imunisasi, apa perlu dibuatkan tim percepatan penurunan stunting tingkat SK? Iya, ini sebetulnya yang lebih berkompeten tentang pembuatan tim ini tentunya dari teman UKM ya, tapi seandainya pun jenengan membuat ya monggo, tapi juga setahu saya di EP-nya sendiri tidak disebutkan tentang adanya tim percepatan itu ya. Jadi ya monggo, istilahnya kalau jenengan mengerjakan ya bonus, tapi standar minimalnya tidak ada sepertinya dari apa EP yang ada dalam program prioritas nasional itu. Demikian dari Puskesmas Raci ya. Baik, terima kasih Dr. Eko. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi, silakan bisa raise hand terlebih dahulu atau langsung saja menuliskan di chat room. Silakan Bapak Ibu. Masih tersisa waktu 29 menit. Bisa digunakan untuk diskusi. Silakan Bapak Ibu. Bisa raise hand terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Atau mungkin sudah cukup jelas Bapak Ibu? Ya, sepertinya karena juga materinya tata laksana dan 3EP Mbak Ika, jadi mungkin sempit ya. Kalau tadi yang dengan Pak Tri kan sampai melebihi waktu yang diberikan karena memang materinya cukup banyak ya. Jadi mungkin itu yang membedakan Pak Tri dengan saya ya. Jadi memang tugas saya cukup sedikit dibandingkan dengan Pak Tri yang semua empatnya itu. Atau mungkin dari Dokter Eko ada arahan lain terkait penyusunan dokumen bab 4 ini? Oke, saya kira tadi sudah saya sampaikan, mungkin yang penting itu saja ya. Jadi kalau dokumen-dokumen ditata laksana tentu sekali lagi itu lebih ke ya dokumen program kegiatan ya. Saya kira di Puskesmas semua sudah mempunyai ya, karena itu kan memang program kegiatan ya, misalnya KIA di pelayanan ibu hamil ya, misalnya kohort ya, semua pasti sudah
ada lah belangko-belangkonya. Kemudian juga tadi TB ya, TB juga bahkan dulu zaman masih formulir-formulir tadi yang disebut ya sebelum menjadi SITB ya, yang sekarang pelaporan secara online, bahkan PTM pun juga sudah ada yang pelaporan secara online juga ya. Jadi saya kira itu memang apa ya, untuk UKP itu sudah terstandar, artinya sudah dari nasional ya. Jadi memang lebih enak ya untuk UKP itu karena memang sudah dokumen-dokumen atau form-form yang dibutuhkan itu saya yakin sudah ada ya. Terima kasih Dr. Eko. Silakan Bapak Ibu, untuk waktu yang tersisa masih banyak, jadi hubung dengan Dr. Eko, silakan bisa ditanyakan hal-hal yang belum bisa dipahami. Bisa raise hand terlebih dahulu atau dituliskan di chat room. Atau mungkin sudah cukup ya Dok? Ya, monggo bagaimana teman-teman dari Puskesmas yang lain? Silakan. Monggo ya. Atau mungkin gimana Dok? Jadi sepertinya sudah dipahami ya tentang EP-EP yang dikerjakan oleh surveyor UKPP, dipahami oleh teman-teman Puskesmas ya, dibandingkan mungkin tadi dengan EP-EP yang dinilai oleh surveyor UKM. Mungkin memang lebih simpel ya mungkin, atau sudah tersedia. Alhamdulillah jika sudah dipahami ya Dok. Izin saya tutup atau masih ada yang mau didiskusikan? Silakan Bapak Ibu. Atau mungkin nanti untuk pertanyaan yang tertinggal bisa dituliskan saja di WA grup saja nih Dok, nanti kami sampaikan ke Dr. Eko seperti itu. Kalau ada pertanyaan monggo disampaikan di WA ya. Nanti insya Allah saya coba. Kemudian untuk materinya ya sebaliknya mungkin nanti juga kita akan share, tapi setelah mungkin tadi saya rapikan dulu ya beberapa tadi. Baru ngedit mungkin tergesa-gesa, ada yang hilang, ada yang kacau tulisannya. Mohon maaf. Oke, terima kasih Dok, tidak apa-apa. Nanti bisa di-share ke Mbak Inayah mungkin ya Dok. Siap ya. Baik, mungkin dicukupkan saja sampai sini Dr. Eko. Ya, udah teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ya terima kasih atas waktu dan perhatiannya ya untuk kita sharing bersama. Ya sekali lagi itu kami akan siap juga untuk menjawab atau berkomunikasi bila Bapak Ibu ada hal yang perlu ditanyakan. Ya, silakan, masih ada grup WhatsApp yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Dr. Eko yang telah memaparkan materi dengan luar biasa. Semoga ibunya menjadi amal jariah buat Dr. Eko. Lalu terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sangat antusias sampai siang hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh panitia dan para surveyor yang hadir. Tidak lupa pula terima kasih pada Dr. Sumedi Hadianto. Terima kasih sudah berkenan hadir. Mungkin cukup sekian.
dari kami untuk penyusunan dokumen bab 4 hari ini. Untuk informasi selanjutnya, besok akan ada workshop penyusunan dokumen MFK dengan narasumber yang tak kalah luar biasa, ada Dr. Yael dan Ibu Parluti. Bapak Ibu bisa bergabung untuk Zoom besok. Selanjutnya mungkin dari kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang, selamat beristirahat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Terima Eko. kasih, Dok. Sami-sami. Ya, saya izin live langsung ya. Atur Iya, nuwun. monggo. Terima kasih Dr. Eko.